Pernahkah kamu diremehkan, dianggap kecil, disepelekan, bahkan dipandang sebelah mata, seolah-olah keberadaanmu tidak ada artinya? Mungkin kamu pernah dengar bisikan itu di tempat kerja, di keluarga, bahkan dari orang-orang yang kamu anggap teman. Ada yang tertawa di belakangmu, ada yang sinis saat kamu mulai melangkah, ada yang meremehkan usahamu, seolah mereka sudah tahu bahwa kamu akan gagal. Dan saat itu, jujur saja, hatimu panas. Kau ingin membuktikan dengan teriakan, dengan marah, dengan balasan kata-kata. Kau ingin semua orang mendengar bahwa kau juga bisa. Tapi sadarkah kamu, semakin keras kamu berteriak, semakin besar pula tawa mereka. Karena begitulah cara dunia bekerja. Orang yang meremehkan tidak perlu mendengar suaramu. Mereka hanya ingin melihatmu jatuh. Lalu, apa yang harus dilakukan? Diam, bukan diam karena kalah, tapi diam yang penuh perhitungan, diam yang tajam, diam yang menyimpan api. Karena pembuktian terbaik bukanlah kata-kata, melainkan langkah nyata. Biarkan mereka tertawa sekarang. Biarkan mereka merasa lebih tinggi. Biarkan mereka meremehkanmu dengan penuh percaya diri. Sebab pada akhirnya, saat waktumu tiba, mereka akan tenggelam. Bukan tenggelam dengan teriakan, tapi tenggelam tanpa suara. Hilang begitu saja, ditelan oleh bukti yang tak bisa mereka bantah. Ingat ini, kemenangan sejati bukanlah saat kamu berhasil membalas, tapi saat dunia yang dulu meremehkanmu dipaksa menunduk oleh hasilmu. Ada satu kenyataan pahit yang harus kamu terima. Dalam hidup, selalu ada orang yang meremehkanmu. Tidak peduli siapa dirimu, sebesar apapun usahamu, sekecil apapun langkahmu, selalu ada mata yang memandang rendah. Kenapa? Karena meremehkan itu lebih mudah daripada berusaha. Meremehkan itu adalah cermin dari kelemahan mereka sendiri. Mereka meremehkanmu bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena mereka takut melihatmu tumbuh. Orang yang meremehkan biasanya punya 3 wajah. Pertama, mereka yang iri. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu, cahaya, potensi, keberanian yang tidak mereka miliki. Dan karena tidak sanggup menandingi, mereka merendahkan. Kedua, mereka yang takut. Mereka takut jika kamu benar-benar berhasil, maka posisi mereka tergeser. Maka cara tercepat untuk mempertahankan diri adalah membuatmu ragu dengan meremehkanmu. Ketiga, mereka yang kosong. Orang-orang yang hidupnya tidak punya arah, tidak punya tujuan, sehingga satu-satunya hiburan adalah mengecilkan orang lain. Dan anehnya, seringkali orang yang meremehkan bukan orang asing. Bisa jadi keluarga sendiri, bisa jadi teman dekat, bahkan orang yang seharusnya mendukungmu. Kamu ingin melangkah? Mereka bilang, itu nggak mungkin. Kamu ingin mencoba? Mereka berkata, sudahlah, kamu siapa sih? Kamu ingin naik lebih tinggi? Mereka menertawakan, kamu bermimpi terlalu jauh. Padahal, orang-orang ini tidak tahu seberapa besar nyalimu. Tidak tahu seberapa keras kamu berjuang. Tidak tahu luka yang kamu sembunyikan atau doa yang kamu panjatkan di malam hari. Tapi ingat, jangan biarkan kata-kata itu meracuni pikiranmu. Kamu harus tahu, meremehkan itu bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Itu adalah proyeksi kelemahan mereka sendiri yang dipantulkan kepadamu. Dan justru disitulah kekuatanmu diuji. Apakah kamu akan hancur karena ucapan mereka? Atau kamu memilih untuk berdiri lebih kokoh hingga suatu hari nanti suara mereka hilang, tenggelam tanpa bekas?
Saat diremehkan, reaksi pertama manusia biasanya sama, yaitu marah. Kita ingin membalas. Kita ingin membuktikan dengan suara lantang, dengan kata-kata tajam, bahkan dengan perlawanan terbuka. Tapi berhati-hatilah. Ketika kamu membalas dengan emosi, sebenarnya kamu sedang masuk ke dalam permainan mereka. Kamu terjebak dalam jebakan yang mereka pasang. Kenapa? Karena orang yang meremehkan justru menginginkan itu. Mereka ingin melihatmu goyah. Mereka ingin melihatmu bereaksi berlebihan. Mereka ingin membuktikan bahwa kamu memang selemah yang mereka kira. Bayangkan api kecil. Jika kamu kipas dengan amarah, api itu semakin besar dan melahapmu sendiri. Tapi jika kamu biarkan, api itu akan padam oleh waktu. Begitu pula dengan kata-kata remeh. Jika kamu melawan dengan emosi, kamu hanya membuatnya semakin keras. Kemarahanmu mungkin membuatmu merasa kuat sesaat, tapi di mata mereka, itu hanyalah tontonan gratis. Dan ironisnya, semakin keras kamu berteriak, semakin puas mereka menertawakanmu. Padahal, pembuktian yang sejati tidak pernah lahir dari suara tinggi. Pembuktian lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dari langkah nyata yang tidak bisa mereka bantah. Di sini ada satu prinsip penting: orang yang tenang selalu lebih berbahaya daripada orang yang bising. Kenapa? Karena ketenangan menunjukkan kendali, sedangkan teriakan hanya menunjukkan kehilangan arah. Maka, saat orang meremehkanmu, jangan habiskan energimu untuk menjawab dengan mulut. Simpan tenagamu untuk membangun dirimu. Biarkan waktu yang berbicara. Biarkan hasil yang berteriak. Karena ketika karyamu berdiri kokoh, semua kata-kata remeh itu akan runtuh tanpa perlu kamu singgung sedikit pun. Kalau begitu, bagaimana caranya membuat orang yang meremehkanmu tenggelam tanpa suara? Jawabannya sederhana, bukan dengan kata-kata, tapi dengan strategi. Ada beberapa langkah yang bisa kamu pegang. Pertama, diam tapi bertindak. Jangan buang energimu untuk debat. Jangan habiskan waktumu menjelaskan. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Seringkali, orang yang paling banyak bicara justru tidak pernah melangkah. Sedangkan orang yang diam-diam sedang membangun sesuatu yang besar. Kedua, fokus pada pertumbuhan. Alihkan perhatianmu dari ucapan mereka dan arahkan ke perjalananmu sendiri. Tingkatkan diri sedikit demi sedikit setiap hari. Perbaiki skill, muasah mentalmu, perluas wawasanmu. Karena keberhasilan itu bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari pertumbuhan kecil yang konsisten. Ketiga, gunakan ejekan sebagai bahan bakar. Setiap kali diremehkan, jangan simpan di hati, simpan di tenagamu. Jadikan itu alasan untuk terus berjalan lebih jauh. Katakan dalam dirimu, baik, tertawalah sekarang. Tapi aku akan pastikan suatu hari nanti, tawa itu berubah menjadi diam. Keempat, konsistensi lebih tajam daripada balasan kata. Banyak orang bisa berhasil sekali, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan lama. Saat kamu konsisten, pelan-pelan mereka akan lelah meremehkan karena yang mereka lihat adalah bukti nyata yang terus berulang. Kelima, buktikan dengan hasil, bukan cerita. Kamu tidak perlu mengumumkan pencapaianmu ke semua orang. Cukup terus melangkah. Karena pada waktunya, hasilmu akan terlalu besar untuk diabaikan. Dan saat itu terjadi, orang yang dulu meremehkan tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Ingat, strategi ini bukan untuk membuatmu membalas dendam. Tujuannya adalah supaya kamu tidak terjebak dalam lingkaran emosi yang menguras energi.
Tujuannya adalah agar mereka perlahan tenggelam, bukan karena kamu dorong, tapi karena mereka sendiri tak lagi bisa menyangkal kenyataan yang kamu ciptakan. Itulah seni membuat yang meremehkanmu tenggelam tanpa suara, bukan dengan membalas, tapi dengan terus melangkah sampai dunia menunduk dengan sendirinya. Inilah bagian yang paling menarik tenggelamnya mereka yang dulu meremehkanmu. Bukan karena kamu menjatuhkan mereka, bukan karena kamu balas menghina, tapi karena mereka tak lagi punya ruang untuk bersuara. Saat kamu terus melangkah, terus tumbuh, terus menunjukkan hasil nyata, perlahan tapi pasti, suara mereka memudar. Mereka yang dulu lantang menertawakanmu, kini hanya bisa terdiam. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi, kini perlahan kehilangan pijakan. Dan akhirnya, mereka tenggelam. Tenggelam dalam diam, tanpa suara. Tenggelam tanpa suara artinya mereka hilang begitu saja, ditelan oleh bukti nyata yang kamu hadirkan. Tidak ada perdebatan, tidak ada bantahan, tidak ada alasan lagi. Karena fakta terlalu kuat untuk disangkal. Ingatlah, orang yang meremehkanmu tidak akan pernah benar-benar lenyap dari dunia. Tapi mereka akan lenyap dari ruang kesadaranmu. Dulu kamu peduli dengan kata-kata mereka. Dulu kamu tersakiti oleh ejekan mereka. Tapi ketika kamu berhasil, kamu bahkan tak punya waktu lagi untuk menoleh ke arah mereka. Dan disitulah letak kemenangan sejati. Bukan ketika kamu bisa membalas kata demi kata, tapi ketika kamu bahkan tak perlu lagi menjawab. Kamu sudah terlalu jauh, terlalu tinggi, dan terlalu kuat untuk mendengar suara kecil mereka. Mereka akan tenggelam tanpa suara. Sementara kamu tetap berdiri dengan terang. Karena hidupmu adalah jawaban terbaik. Dan perjalananmu adalah bukti paling keras yang tak bisa mereka bantah.